khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah dari sebagian harta mereka sedekah untuk satu perbuatan baik. Jadi ingat baik-baik, sedekah itu dalam bahasa Al-Quran itu menunjuk semua perbuatan baik, semua yang baik. Di fikih disebut kullu ma'rufin sedekah, semua yang baik-baik disebut dengan sedekah. Zakat disebut sedekah, infak sedekah, salat sedekah. Jadi semua yang baik-baik. Jadi jangan dipersempit pemaknaannya sedekah itu hanya dengan uang dimasukin kotak, tidak. Semua yang baik-baik disebut apa? Ya, nanti saya turunkan. Nah, di sini Allah katakan, lihat sini. Kata Allah, ambil dari sebagian harta itu untuk sedekah, untuk mengerjakan nilai kebaikan. Sedekah juga ada yang mengartikan ini turunan dari kata sedekah. Pernah dengar kata-kata ini? Shadaqallahul azim. Itu kalimat pengakuan bahwa semua dari Allah itu benar. Pengakuan iman. Nah, maka kenapa disebut dengan sedekah? Karena amalan ini bentuk pengakuan kita terhadap kebenaran Allah. Di Allah menurunkan satu kalimat, hei, kata Allah, zakat. Kemudian kita kerjakan. Kenapa zakatnya kemudian saat dikerjakan disebut dengan sedekah? Seakan-akan kita mengakui bahwa apa yang Allah perintahkan itu benar. Dan apa yang Allah janjikan pasti benar. Paham sampai sini? Contoh, saya ulang. Karena saya lihat ada sebagian wajahnya yang wajah minta tolong. Ustaz, tolong jelaskan lagi. Sedekah. Lihat sini. Sedekah. Pertama dipahami semua perbuatan yang baik-baik. Jelas? Jelas. Di semua jenis kebaikan disebut apa? Nama umumnya. Yang kedua, sedekah itu ada yang mengatakan berasal dari kata as-sidqu. Sudah? Apa itu as-sidqu? Sesuatu yang menunjukkan pengakuan atau pembuktian atas kebenaran perintah dan janji Allah. Perintah dan janji Allah. Sudah? Pengakuan atau pembuktian atas kebenaran perintah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Aplikasinya begini, contoh. Di sini ayatnya tentang zakat terkait harta. Kata Allah, ambil dari sebagian hartamu kalau sudah mencukupi syarat dan ketentuannya untuk zakat. Kenapa zakat disebut sedekah? Karena saat zakat ini ditunaikan, pertama dia mengandung unsur kebaikan. Bukankah saat berzakat ada nilai kebaikan di situ? Ya, orang bisa dibantu, kita dapat pahala, baik kan? Yang kedua, dengan kita menunaikan zakat ini berarti kita mengakui bahwa perintah Allah ini benar. Benar, kita membenarkan perintah Allah, kita tidak melanggarnya. Jadi begitu Allah katakan, kamu zakat. Kalau Anda ingin disebut sebagai hamba yang membenarkan perintah Allah, mengakui ketentuan Allah itu benar, maka buktikan. Buktinya saya keluarkan. Begitu Anda keluarkan, kenapa disebut dengan sedekah? Saya sedang membenarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Anda katakan, ya Allah, benar apa yang kamu sampaikan. Kalaupun saya belum paham hikmahnya, saya tetap kerjakan untuk membuktikan bahwa semua yang berasal darimu semua benar. Jelas? Yang kedua, dengan kita mengamalkan ini, kita membenarkan janji Allah. Nah, pertanyaannya, apa yang Allah janjikan lewat amalan-amalan tadi? Ternyata orang yang berzakat itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya bukan berkurang tapi bertambah. Makanya kenapa zakat di Quran disebut sedekah? Anda diminta yakin ya untuk membenarkan janji Allah. Allah berjanji kalau kamu keluarkan saya tambah, bukan saya kurangi. Makanya ketika Anda keluarkan, kenapa disebut sedekah? Khudz min amwalihim sedekah. Nah, Allah ingin meminta Anda sepanjang kemudian kekuatan diri Anda, yakinkan pada diri Anda bahwa saat mengeluarkan zakat itu Anda sedang menambah harta, bukan menguranginya. Dan benarkanlah janji Allah, karena Allah kalau sudah berjanji tidak akan pernah mengingkari. Ya, Quran surah 3 ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pertanyaannya, Ustadz, tahu dari mana kalau berzakat itu hartanya bertambah bukan berkurang? Tulis pakai bahasa Arabnya, az-zakat. Ustaz, tahu dari mana kalau saya berzakat itu bisa nambah bukan berkurang? Pertama, dari namanya zakat. Zakat itu punya dua arti. Satu, at-taharah. Dua, an-numu.
Sudah? At-taharah artinya sesuatu yang suci dari dalam dan bersih di luar. Jadi ada yang bersih luarnya saja, cuma dalamnya kotor, nggak suci. Misal, maaf sekali, kita berikan contoh hewan. Hewan yang haram itu apa contohnya? Kalau hewan yang antum sebutkan tadi, misal dia dibersihkan tuh, ya, dibersihkan, dicuci, dimandiin, disisirin, tuh kan? Misal, ya, maaf, bersih nggak? Bersih, suci nggak? Tidak. Maka bahasa Arabnya al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Khinzir, babi itu nadhifun, bersih luarnya, cuma tetap haram, nggak suci. Sama dengan manusia misalnya, pakai dasi, pakai jas, bersih, rapi, cuman maaf hatinya kotor, pencuri. Ya, pakai dasi, pakai jas, datang ke masjid, orang takbir pertama dia mundur, tas orang diambil. Ya. Jadi penampilan itu hanya untuk menyesuaikan dengan tas isi laptop yang diambil. Paham? Baik, sama datang ke kantor untuk korupsi, datang ke kantor untuk menipu, pakaiannya bagus. Nah, itu disebut dengan orang yang bersih tapi tidak suci. Bersih bahasa Arabnya nadhifun. Tapi kalau sudah suci dalamnya bersih luarnya disebut dengan tahirun. Sifatnya disebut dengan taharah. Kata Allah, kenapa zakat disebut dengan zakat? Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Zakat. Kenapa disebut zakat? Karena fungsi zakat yang pertama membersihkan kotoran di hati kita sehingga tidak terlampau loba dengan urusan harta. Gak diperbudak harta. Jadi kalau Anda tidak ingin diperbudak oleh harta, capek mikirin harta benda. Ngitung lagi, padahal yang ada pun belum dipakai. Kata Nabi, orang yang bisa makan di hari itu udah orang kaya. Kalau punya jatah buat besok udah kaya banget. Ini Anda ini harta itu cukup untuk 2 tahun ke depan, masih dihitung juga. Padahal hidup aja belum nyampe setahun. Kebayang nggak? Nah, jadi ada orang yang diperbudak dengan harta, ngitung. Dan yang paling bahaya adalah ketika dia sudah pelit dengan dirinya sendiri. Hartanya banyak, tapi nggak kepakai dengan diri sendiri. Sakitnya sudah parah, sudahlah obat generik aja. Berobat nggak mau, itu nggak mau, tersiksa dirinya. Yang ngeliatin datang ke kebun cabai, cuman metik, hartanya ribuan triliun. Ya, meninggal di kebun. Paham? Dan banyak orang yang tidak menikmati itu. Ada orang diperbudak harta tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Silahkan, tiba-tiba setelah banyakin 1.900 triliun, tiba-tiba keluarganya pecah, dengan istri berpisah dan sebagainya. 25 tahun sudah menikah, ya kan? Dan seterusnya, dan tidak sedap, hidupnya nggak tenang, dibincangkan orang, masuk di media, masuk ini, masuk itu. Apa harapannya? Tidak ada. Nih, orang-orang yang berzakat itu oleh Allah dijaga dari sikap yang berlebihan terhadap harta. Diseakan-akan harta itu hanya dibuat oleh Allah mencukupi semua kebutuhannya. Jadi pas. Dan orangnya juga tenang. Bukan kurang. Jadi dibuat pas. Pas dia pengen ada. Pas butuh ini ada. Pas mau berangkat kendaraan ada. Pas mau makan makanan ada. Cuma tenang. Pas mau dibagi pun tenang. Keluar. Jadi dia merasa harta ini bukan sesuatu yang penting dalam hidup. Dalam arti harus tergantung kepada harta, tidak. Tapi dibuat harta mengikuti irama hidupnya. Jelas? Nah, yang paling dahsyat adalah, lihat baik-baik investasinya. Kata Allah, zakat ini saat dikeluarkan, bukan sekedar membuat kita loba, menghindari sifat loba terhadap harta, dan menepis racun ketergantungan kepada harta. Tapi yang kedua, ini yang paling dahsyat. Ternyata itu mengembangkan harta dengan bahasa yang indah. An-numu. Numu itu jumlahnya banyak, tapi manfaatnya seimbang. Kan ada yang jumlahnya banyak tapi manfaatnya nggak ada. Nambah tapi nggak kepake. Ini tidak. Begitu nambah kepake, nambah ada manfaat.